Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk kalian siswa kelas 7, siswa baru di sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Cibingbin. Perkenalkan, nama Ibu Ella Rosmala. Di sini Ibu akan memberikan materi mengenai tata krama siswa di sekolah. Sebenarnya tata krama itu bukan hanya di sekolah. Di lingkungan tempat kita tinggal juga ada tata kramanya. Tapi Ibu akan membahas lebih dalam mengenai tata krama di lingkungan sekolah. Sebelum kita menggali lebih dalam mengenai tata krama, kita harus tahu dulu apa sih tata krama itu. Tata krama itu berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata itu artinya aturan, adat, norma, atau peraturan. Sedangkan krama yaitu sopan santun, kelakuan, tindakan atau perbuatan. Jadi, tata krama itu adalah aturan sopan santun. Tata krama itu bisa diartikan juga sebagai kebiasaan yang lahir dari hubungan antar manusia. Semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan menjadi kebiasaan pergaulan sehari-hari. Itu ya pengertian dari tata krama. Nah, apa saja tata krama di lingkungan sekolah? Ibu membaginya menjadi 3. Yang pertama, yang ke-1, tata krama bergaul dengan guru dan teman. Yang kedua, tata krama berpakaian dan berhias. Dan yang ketiga, tata krama ketika proses belajar mengajar. Ya, tata krama bergaul. Yang bergaulnya yang pertama dengan guru. Apa saja tata krama dengan guru? Yang ke-1, berbicara sopan. Berbicara sopan di sini artinya ketika kita berbicara dengan seorang guru, hendaklah menurunkan nada kita, jangan tinggi. Lamun cek bahasa Sunda nama ulah cocorowokan. Jadi harus santun, harus lemah lembut. Yang kedua, mengucapkan salam. Ya, kita sebagai siswa dianjurkan sekali mengucapkan salam. Ketika bertemu dengan guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan. Memotong pembicaraan di sini ketika misalkan guru sedang menjelaskan sesuatu pelajaran di kelas. Jadi kita tidak boleh memotong pembicaraan. Tunggu dulu selesai guru tersebut berbicara, baru kita boleh mengajukan pertanyaan. Yang keempat, tidak boleh mengambil sesuatu di ruang guru tanpa izin. Biasanya kalian nanti akan dikasih tugas oleh guru. Tugas tersebut biasanya disimpan di meja guru di ruang guru. Ketika kalian akan mengambilnya kembali, tidak boleh asal ambil aja. Tapi biasanya di kantor ataupun di ruang guru itu ada guru yang lain. Hendaklah kalian meminta izin. Bapak, Ibu, saya mau mengambil buku di meja siapa gitu. Terus yang kelima, tidak boleh menyapa guru dengan perkataan tidak sopan. Jadi jangan samakan guru dengan teman kalian.
Jadi hendaklah berkata yang sopan. Jadi kita itu kalau dalam bahasa Sunda itu ada istilah undak usuk basa. Jadi ketika kita berbicara itu ada aturannya. Bagaimana kita berbicara kepada yang lebih tua, kepada teman sebaya, dan berbicara kepada katakanlah di bawah kita, adik-adik kita. Yang keenam, tidak menjelekkan guru di depan orang tua, masyarakat, atau lainnya. Ketika kalian misalkan ada ketidaknyamanan pada seorang guru ataupun kepada beberapa orang guru, hendaklah kalian jangan menjelekannya di depan masyarakat ataupun orang tua. Guru itu mah suka galak atau gimana? Nggak boleh. Bagaimanapun juga guru itu sebagai orang tua kalian di sekolah. Yang selanjutnya, tata krama bergaul dengan teman. Yang ke-1, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Hendaklah kalian nanti ketika ada tatap muka di sekolah misalkan, ada yang namanya kakak kelas dan adik kelas. Ketika kalian nanti kelas 8 mempunyai adik kelas, tapi kalau sekarang kalian kelas 7 berarti mempunyai kakak kelas saja. Kalian hendaklah menghormatinya bagaimana? Yaitu dengan bersikap sopan. Ulah asa aing, begitu ya. Yang kedua, saling menolong dan membantu. Contoh, misalkan ada teman kalian satu desa. Kebetulan teman kalian itu tidak mempunyai kendaraan. Hendaklah kamu mengajaknya. Kan kasihan ya. Biar cepat nyampe ke sekolahnya. Itu saling menolong dan membantu. Yang ketiga, tidak mengambil sesuatu milik teman. Kalau di kelas biasanya ada anak yang tidak bawa penghapus ataupun tip-ek ataupun pensil, itu hendaklah kalian meminta izin dulu sebelum menggunakannya. Tolong dong, pinjam dulu penghapusnya atau pinjam dulu dong pulpennya. Jangan asal ambil aja ya gitu. Yang keempat, tidak mengganggu. Nih biasanya sekarang kan lagi tren yang namanya bullying. Itu tidak boleh. Apabila ada teman sekelas kalian yang dianggap lemah di sini anaknya pendiam ataupun gimana, kalian tidak boleh membulinya. Tidak boleh mengganggunya. Teman itu semuanya sama. Ya, sama, jangan dibeda-bedakan. Yang kelima, tidak bermusuhan dengan teman. Tidak boleh. Kalian harus saling bersama-sama. Tidak boleh bermusuhan, apalagi sampai bertengkar ya. Terus, yang selanjutnya, yang kedua ya, tadi tata krama bergaul, sekarang tata krama berpakaian dan berhias. Yang pertama, berseragam sesuai dengan aturan sekolah. Itu mah harus. Sekolah kita mempunyai aturan. Memakai seragam lengkap, pakai topi, pakai dasi, pakai kaos kaki, atribut lengkap. Yang kedua, bagi siswa perempuan tidak boleh memakai perhiasan emas yang berlebihan. Tidak boleh ya. Nanti dianggapnya sebagai toko berjalan ya. Tidak boleh mengundang penjahat, dengan kata lain. Tidak boleh ya, walaupun mempunyai emas yang banyak. Terus untuk laki-laki tidak diperbolehkan memakai cincin, gelang. Walaupun gelang itu yang terbuat dari plastik ataupun kain-kain nggak boleh pakai. Dan juga anting nggak boleh digunakan untuk laki-laki. Yang ketiga, siswa tidak boleh berdandan berlebihan. Di sini ibu memfokuskan pada siswa perempuan.
Boleh kalian berdandan, tapi hendaklah kalau di lingkungan sekolah apabila kalian sedang sekolah tidak diperbolehkan berdandan berlebihan. Dalam arti lain, menor, lipstik merah, ya, alisnya hitam dan sebagainya, pakai blush on di sekolah itu tidak boleh. Hendaklah kalian berias yang sederhana aja, walaupun mau pakai lipstik ya tipis-tipis aja lah, ya nggak apa-apa kalau tipis-tipis. Yang keempat, tidak boleh menulis atau mencoret pakaian. Awas, pakaian sekolah itu tidak boleh dicoret-coret, digambar-gambar apapun. Pakaian olahraga maupun pakaian putih biru juga pramuka nggak boleh dicoret-coret. Yang kelima, tidak boleh pakai seragam olahraga pada saat pelajaran selain penjas. Nih, kebiasaan ya, kalau di SD kalian mungkin terbiasa misalkan hari Sabtu olahraga, pagi-pagi olahraga, tapi jam ke-3 ke-4 masuk kelas kalian tidak mengganti pakaian dengan seragam sekolah. Itu udah terbiasa di SD, tapi sekarang kalian udah masuk SMP ya. Kalau kalian jam pertama ada pelajaran penjas ya, jam ke-1 ke-2, berarti 3 4 5 6 7 8 itu kalian harus udah berganti dengan seragam sekolah. Enggak boleh di kelas kalian pelajaran yang lain selain penjas menggunakan pakaian olahraga. Terus yang ketiga, tata krama belajar. Yang pertama, menjalankan piket kelas. Nanti kalian setelah mulai beraktivitas di sekolah akan dibagi jadwal piket. Seharusnya kalian itu bertanggung jawab pada tugas-tugas yang diberikan. Ya, jangan siswa itu aja yang piket. Kalian juga harus bertanggung jawab. Jadi biasanya kalau guru masuk kelas, kalau keadaan kelas masih berantakan, masih kotor, guru itu enggan mengajar. Jadi hendaklah sebelum guru masuk ke kelas ataupun ruangan kelas itu udah rapi dan bersih ya. Itu tugasnya piket kelas hari itu. Yang kedua, mengerjakan semua tugas yang diberikan guru, baik daring ataupun luring. Di sini ada istilah daring. Daring itu dalam jaringan ya, online. Yang kedua luring. Luring itu luar jaringan. Kan sekarang itu lagi masa pandemi. Dari udah 3 semester kita mengadakan pembelajaran daring. Ya, online. Ketika kalian misalkan semester ini daring, kalian itu harus mengerjakan apapun tugas yang diberikan oleh guru. Terus kalian itu harus hadir tepat waktu. Kan biasanya di dalam grup kelas, grup mata pelajaran atau di dalam classroom itu suka di absen kehadiran kalian. Jadi hendaklah kalian itu mempunyai niat belajar yang sungguh-sungguh. Kalau jam 7:30 mulai pembelajaran, berarti kita udah stay ya di depan HP untuk memulai pelajaran. Begitu juga ketika luring ataupun tatap muka di sekolah. Apabila guru memberikan tugas, kalian harus mengerjakannya. Tidak boleh tidak. Jadi kalian itu harus bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Yang ketiga, hadir tepat waktu. Yang tadi udah dibahas sedikit. Ya, mau pembelajaran daring ataupun luring, kalian harus hadir tepat waktu. Jangan sampai kesiangan ataupun ketiduran. Yang keempat, memperhatikan guru saat menerangkan. Hendaklah perhatikan apa-apa saja yang materi yang diberikan oleh guru tersebut, sehingga kalian paham materi yang disampaikan.
Terus yang kelima, meminta izin saat keluar. Ini mah ketika tatap muka ya di sekolah. Misalkan kalian mau kebelet pipis atau mau gimana, hendaklah meminta izin dulu. Bapak, Ibu, mohon izin saya mau ke belakang, ataupun saya mau pensil saya habis, mau beli ke koperasi. Kalian harus izin dulu. Jangan sampai kalian itu keluar kelas tanpa meminta izin kepada guru. Jadi kalau mau keluar kelas ketika ada guru, kalian harus minta izin dulu. Yang terakhir, tidak memilih-milih guru atau membedakan guru dalam menghormati, mentaati, dan mengikuti pelajaran. Misalkan aku mah nggak suka misalkan sama pelajaran matematika. Jadi akibat tidak suka, kalian tidak memperhatikan. Tidak boleh begitu. Jadi kalian harus memperlakukan guru itu sama. Kewajiban kalian kan belajar. Jadi semua mata pelajaran yang diajarkan, kalian itu harus mengikutinya. Jangan sampai tidak. Ya. Mungkin itu saja tata krama ketika kalian berada di sekolah. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian ya. Pokoknya tetap semangat walaupun kita di tengah-tengah pandemi seperti ini ya. Tetap semangat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.